Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menginterview Ibu Nyai Hajah Seha wal Afiah terkait dengan bagaimana kesan beliau atau apa yang beliau rasakan menjadi salah satu murid dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ibu Nyai Hajah Seha wal Afiah adalah salah seorang murid beliau yang sudah senior tentunya karena sudah lama berguru kepada Habib Lutfi, dan juga sekaligus beliau sebagai ketua Muslimat Watonah, warga Thariqah An-Nahdiyah, yaitu kalau dalam Jatman itu Jatman yang putri itu adalah Muslimat Watonah. Nah, kali ini bagaimana saya kaitkan dengan bagaimana tingkat kepatuhan, kemudian pesan apa saja yang disampaikan oleh Habib Lutfi yang begitu membekas, yang tidak akan pernah terlupakan, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba mengorek atau mencari tahu. Baik, Assalamualaikum Ibu Nyai Hajah Seha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih Ibu Nyai. Wah, Ibu Nyainya sudah fresh dengan pinky. Wah, pertama saya nanya begini Ibu Nyai. Menurut jenengan sosok Habib Lutfi sebagai guru mursyid dari Thariqah itu seperti apa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulana Habib Lutfi. Saya berjumpa, kenal dengan beliau sejak menjadi suami dari almarhum Bapak Haji Mursidi, sejak menjadi istrinya Pak Haji Mursidi almarhum. Pada tahun berapa nih? Tahun 1986. 1986. Tetapi saat masih ada almarhum, saya hanya sebagai penderek suami, belum paham siapakah beliau. Saya hanya ikut-ikutan, melu-melu ngaji begitu. Artinya saya belum ikut baiat Thariqah. Ketika menjelang beliau mau wafat, almarhum suami saya mau wafat, kira-kira tahun 1996 ya, berarti 10 tahun kemudian. Saya bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain, Bu Nyai Atib Zen saat itu, Bu Nyai Masroni juga, Bu Nyai Nur Hadi, memberanikan diri mencoba untuk untuk ikut baiat Thariqah. Dan sistemnya adalah memang beliau itu sangat halus untuk memberikan tarbiyah. Tidak ada kalimat dawi gitu, tidak ada. Jadi Maulana Habib Lutfi tarbiyahnya sangat luar biasa halusnya gitu, sehingga mungkin kami semua karena doa beliau, karena kami sudah sering sowan, sehingga kami terpanggil atas doa beliau untuk ada kerentek sendiri minta di baiat Thariqah. Namun juga di saat itu saya masih ingat kalimatnya juga latihan. Jadi masih dalam taraf pokoknya latihan ikut baiat. Jadi kalau ditanya bagaimanakah sosok Maulana Habib Lutfi, beliau adalah benar-benar murabbi ruh ya. Jadi Habib Lutfi itu memang orang tua ya, orang tua kita, bapak kita begitu ya, orang tua kita. Saya karena memang suami saya saat itu sangat dekat dengan beliau, selalu derek ke beliau kemana saja beliau pergi. Saat semua anak saya itu beliau yang memberikan nama, Maulana Habib Lutfi yang ngasih nama, dan saya sangat saat itu gumunnya, herannya
ketika saya hamil baru beberapa bulan gitu, sudah ada nama dari beliau. Kalau anak saya nanti itu lahir laki-laki ya namanya satu laki-laki itu, kalau perempuan ya satu perempuan itu. Jadi nama itu dirahasiakan oleh suami saya. Setelah lahir beliau baru cerita, ini kemarin masih 4 bulan memang kita diberi nama Nailul Hana misalnya. Masih beberapa bulan nama Fatimah Nikmatullah. Nama yang ketiga Fatinatul Labibah, yang terakhir Muhammad Abdissalam Jawad. Itu semuanya memang pemberian dari beliau. Dan sampai sekarang beliau ketika saat ketemu saya, setiap ketemu saya satu persatu anak-anak saya itu namanya selalu ditanyakan, dikabarkan, dan memang Masya Allah beliau dan ternyata tidak hanya anak saya saja, semua murid sekian juta dari murid beliau itu anak-anak dari beliau, dari murid-muridnya sangat beliau faham, sangat beliau hafal, dan sangat beliau perhatikan segala halnya, pendidikannya, jodohnya, pekerjaannya, ibadahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sosok Habib Lutfi sebagai guru mursyid. Dan dikisahkan bahwa Habib Lutfi tidak pernah jeda, tidak pernah terlengah untuk mengamati setiap harinya seluruh muridnya satu per satu. Jadi selalu dalam pengawasan beliau, selalu dalam doa beliau. Mungkin itu baru sekilas, baru secuil dari sosok seorang Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Iya. Terus ini kaitannya dengan teori kepatuhan, seberapa patuh, tingkat kepatuhan. Itu kan kalau saya lihat, saya amati gitu, betapa semua murid-murid itu sangat patuh terhadap semua dawuhnya beliau, walaupun tadi bilangnya nggak pernah dawuhi, tapi apa dong bahasanya. Nah itu, dan itu tuh bagaimana hal itu tuh tercipta gitu, dan kemudian seberapa pernah tidak sampai yang beliau ngendikannya A tapi cobalah aku melakukan B gitu, gimana ya, atau memang di semua kayak ditelan mentah-mentah itu, apapun bagaimanapun, atau seperti apa gitu tingkatannya. Okay. Kepatuhan kepada guru, semuanya memang hasil dari asuhan beliau, dari bimbingan beliau. Sekarang secara logika, yang namanya guru mursyid atau bi'at-thariqah itu otomatis paling tidak sehari 2 kali itu kita pasti tawasul kepada beliau. Jadi saat kita wiridan thariqah pada mursyid kita itu kan silsilahnya itu ada poin yang di situ menyebutkan namanya guru kita Habib Lutfi. Bahkan kalau saya, karena saya ini di mana mimpin majelis begitu nggih, itu tidak pernah lupa di setiap majelis saya selalu bahasa sufinya menghadirkan beliau, meminta restu kepada beliau, minta ridho kepada beliau dalam pembukaan di setiap tawasul saya. Bahkan kalau mungkin orang-orang yang sudah masuk ke sana ya, senior saya kayak mungkin Busroni, mungkin Pak Nur Hadi kayak gitu, setiap saatnya selalu ada di dalam tawasul kepada beliau. Jadi luar biasa, seperti kalau kita ini sok-sok mengamati, seperti contoh almarhum Pak Kiai Masroni. Almarhum Pak Kiai Masroni itu sahib dari almarhum suami saya. Mereka adalah 2 pasang murid kesayangan dari Maulana Habib Lutfi sampai sekarang gitu ya. Masing-masing punya background yang beda. Yang satu Pak Mursidi mungkin bisa dikatakan pengusaha, yang satu kiai alim gitu.
mereka berdua adalah sosok yang semua yang dilakukan, semua yang dipakai di dalam rumah tangganya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dipakai oleh Maulana Habib Lutfi, oleh gurunya. Misalkan perabot rumah saya saat itu semuanya hampir kembar dengan perabot yang ada di dalamnya Habib Lutfi. Tasnya, mobilnya, kopinya, kursinya, guci-gucinya, semuanya saya punya dan Maulana Habib Lutfi di rumahnya ada. Suami saya dengan Pak Kiai Mas Roni, saya kira hampir samalah. Apapun yang menjadi kesukaan makanan Habib Lutfi, suami saya menjadi penggemar makanan itu dan sebaliknya. Bahkan yang saya ini gelang saya ini adalah gelang yang dibelikan oleh almarhum suami saya, kembar dengan istrinya Habib Lutfi. Okay. Jadi suami saya dan mungkin saat ini juga dilakukan oleh murid-murid dekat beliau, murid-murid senior beliau, apapun yang menjadi haliyah, menjadi kegemaran dari beliau, itu bagi murid Torekoh itu diikuti, ya. Dan tentunya kan kita memang seperti itu, disuruh untuk uswatun hasanah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, ikut apa yang keseharian Rasulullah lakukan. Jadi kepatuhan itu muncul dari sana secara otomatis. Jadi satu kata, satu statement yang pernah diucapkan oleh Maulana Habib Lutfi itu menjadi hujah, ya, menjadi dalil bagi murid-murid yang saya kenal gitu ya. Jadi baik itu tentang kecintaan NKRI, tentang apa itu wabah corona, tentang semuanya, murid-murid itu gugemi, ya, memegang apa yang menjadi dawuh dari Habib Lutfi. Jadi mungkin kepatuhan itu muncul kalau saya mengamati adalah karena adanya sambung di dalam sanad, adanya sambung di dalam Fatihah kita di setiap detik, tawasul, ya, adanya tawasul, sehingga hati kita menyatu dengan itu. Berarti memang benar-benar mutlak ya apa yang beliau sampaikan yang menjadi satu kebenaran. Iya. Kepada kita. Karena memang beliau ada pegangannya juga gitu, tidak mungkin lah gitu ya. Iya. Dan jenengan percaya semuanya itu. Kemudian apa lagi? Satu lagi mungkin ya, keluarga besar saya Bani Syafi'i, khususnya almarhum mertua saya, dalam segala halnya, mau beli tanah, mau buka usaha, mau beli rumah, mau beli apa saja, kalau Habib Lutfi iya dilanjut untuk dibeli, kalau Habib Lutfi enggak juga enggak. Termasuk jodoh, termasuk jodoh. Juga semua. Iya, itu menarik sebenarnya bagaimana murid kepada mursyid, guru mursyid mereka itu memang saya akui benar-benar totalitas, loyalitasnya itu tinggi gitu. Jadi apapun gitu itu pasti dilakukan. Pesan apa yang sangat membekas dalam yang pernah didawuhi, yang pernah diucapkan oleh Habib Lutfi pada jenengan atau keluarga yang di situ memang dan itu tidak akan dilupakan dan menjadi pegangan seperti itu apa? Iya. Jadi kalau kami merasakan betapa kita yang hidup di era seperti zaman sekarang, seringkali di sekitar kita sudah merasa orang-orang itu seringkali sudah alim gitu, seolah-olah mereka tidak butuh kepada guru atau kepada senior gitu ya. Tapi bagi kami, keluarga kami, didikan dari suami dan mertua kami, bahwa kita kalau ukuran ilmu kita itu sering kecampuran nafsu, ya. Sering sekali kita memilih, memutuskan, itu sering ego kita yang jalan
yang itu tentunya sering kita lupa bahwa memang semua itu adalah sudah ada yang ngatur dari caranya. Namun dikuatkan oleh kalau yang memilih guru kita, yang memilihkan beliau itu adalah benar-benar berdasarkan Allah ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak dicampuri dengan nafsu. Jadi sehingga apapun yang kami matur tentang kehidupan, tentang saya ngomong anak-anak, tentang apapun yang kami lakukan itu memang kami yaitu untuk minta restu, minta izin, minta saran kepada beliau. Dan saya sangat merasa sebagai single parent begitu ya, itu selama suami meninggal saya sangat merasa mendidik anak ini benar apa ndak, sudahkah saya menjadi orang tua yang baik, yang nanti tidak dituntut oleh anak dan seterusnya. Maka sebagai mungkin cita-cita saya, niat saya dan doa saya ingin di akhir anak-anak saya itu mengakhiri masa lajangnya, atau saat anak saya itu mengucapkan kata ijab kabul, maka saya berdoa semoga semua anak-anak saya nanti diijab kabulkan oleh beliau, karena saya memaknai ketika mengawali rumah tangga anak-anak saya supaya ada di dalam rengkuhan seorang guru mursyid, seorang auliaillah, seorang duriyah, dan benar-benar beliau adalah murabbi rohina. Kemudian sesuatu yang paling mendasar dalam langkah hidup kami. Pernah ngomong tertentu mungkin besok seperti ini? Oh iya, saat suami saya meninggal itu omongan atau kalimat yang selalu masih ada di telinga saya, bahwa Habib Lutfi memberikan penguat kepada saya saat suami saya kecelakaan dalam menjemput beliau untuk ngisi acara di Demak itu. Beliau sampaikan, kowe anakku, anak-anakmu kabeh yo anakku. Jadi aku sing tanggung jawab, aku sing ngurusi gitu. Jadi itu kalimat yang saya semoga dunia akhirat diakui jadi anak beliau yang tidak mengecewakan beliau. Juga anak turun saya semoga diakui menjadi anak beliau Maulana Habib Lutfi dan tidak mengecewakan beliau. Mungkin kalau dari dulu itu dulu mungkin 30 tahun yang lalu beliau belum sebegitu terkenal besar seperti saat ini, Nji. Apakah ada perbedaan dulu dan sekarang, apalagi sekarang menjadi ketua Forum Sufi Internasional, tim pres, Dewan Penasihat Presiden dan lain sebagainya, itu kan otomatis waktu beliau juga banyak untuk negara, untuk rakyat, untuk forum-forum yang lain, dan mungkin tidak seperti kesibukan yang seperti dulu 30 tahun yang lalu. Itu bagaimana? Ya, untuk kesempatan tentunya kita paham, kita sangat tahu, kita menjaga makom beliau saat ini ya, sebagai tim pres, sebagai Rais Amjadman, sebagai Rais Al-Alamah Thariqah ya sedunia. Secara fisik, secara kesempatan tentunya kita paham siapa beliau saat ini. Namun secara ruhaniyah, secara hati, saat-saat ada anak saya ada di depannya, ada di depan beliau sowan, itu beliau sangat ada sorot mata yang khusus, yang
semoga ini benar-benar bukan GR atau itu tentang kedekatan batiniah, kedekatan spesial gitu ya untuk anak-anak saya, khususnya untuk anak-anak saya, anaknya almarhum Pak Haji Mursidi yang saat itu menjadi orang dekat atau murid terdekat di Maulana Habib Lutfi. Jadi saat anak saya Habib Lutfi mendengar mau nikah, aku marem, aku lego, aku wis marem gitu kayak gitu. Artinya saya memaknai apa yang menjadi keprihatinan anaknya Pak Mursidi juga menjadi keprihatinan beliau, dan apa yang menjadi kebahagiaannya juga kebahagiaan beliau. Jadi saya tidak merasakan perbedaan secara hati. Kalau perbedaan secara kesempatan berjumpa seperti dulu, Habib Lutfi itu sering ada di rumah saya sekeluarga berhari-hari, sama Kak Mas, sama putra-putra masih kecil. Untuk kalau di Solo, di Langgar Barokah di rumah saya sekarang ini itu berhari-hari, sampai kita jalan-jalan terus motong kambing, masak, itu beliau lakukan sendiri sekeluarga dengan kami. Jadi saat itu memang betapa dekatnya, iya, dekatnya suami saya dengan beliau. Dan semoga ila yaumil qiyamah kami selalu dekat dengan beliau dan anak turun kami semua. Kembali ke pesan-pesan tadi Bu Nyai, pesan apa yang lain barangkali yang kalau misalnya menurut orang, logika orang itu masuk kayak gitu, nggak usah dipercaya, ada nggak pesan yang istilahnya menurut orang mungkin itu, tapi jenengan karena itu yang menyampaikan Habib Lutfi kalau sendi kodawo atau gimana gitu, ada nggak dari pesan-pesan? Ya tentunya dalam proses itu kan, dalam masyarakat ya biasa ada yang tidak sejalan dengan Habib Lutfi, ada yang sejalan begitu. Tapi karena kita ini sudah kalau di Pekalongan itu sudah bukan di tempat lain ya, bukan di tempatnya orang lain gitu. Jadi dulu ketika masih ada suami itu kalau maulid, saya anaknya masih nyusu gitu, masih nyusu itu saya tidurnya aja ditaruh dipinjami kamarnya Habib Lutfi, masuk di dalam kamarnya begitu. Jadi kalau ada orang yang mungkin berbeda pendapat dengan beliau, ya itu biasa sih ya untuk kamu. Belum mengenal. Iya belum mengenal. Itu biasa Mbak Roma. Iya. Berarti Habib Lutfi benar-benar menjadi pemimpin yang sangat-sangat jenengan hormati, mengayomi, dan menjadi orang tua kami ya, orang tua batin ya, orang tua yang membimbing. Meskipun sekarang sudah sibuk, sangat sibuk, bahkan untuk bertemu susah gitu, tidak seperti dulu. Pesan apa untuk orang-orang yang memiliki atau ingin memiliki guru mursyid atau sedang ingin berthariqah? Kepada saudara-saudaraku yang mungkin seringnya takut untuk baiat thariqah ya, thariqah kalau dalam rangka untuk membersihkan hati itu kan hukumnya wajib. Jadi kita baiat thariqah itu kalau kita niatkan untuk ngeresiki hati itu hukumnya wajib, karena segala hal ibadah yang akan kita lakukan itu kan endingnya adalah kebersihan hati. Artinya tentang niat kita. Jadi bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya. Apapun yang ada di dalam bacaan dikirnya thariqah itu, thariqah apa saja itu dikirnya kan sama ya, ada istighfar, sholawat,
dan la ilaha illallah. Yang membedakan itu kan jumlahnya dan beatnya gitu. Mursyidnya. Dan mursyidnya tentunya, nama torikohnya itu adalah kebutuhan kita nih, apalagi di era zaman sekarang. Jadi jangan takut untuk beat torikoh, dan jangan merasa kita ini sudah kaya dengan amal, tidak usah beat, tidak apa-apa misalnya. Itu pemahaman yang salah, bahwa kita ini tetap butuh guru mursyid, tetap butuh pembimbing untuk wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita ini sudah mampu, sudah menguasai syariat, sudah menguasai agama, itu dikhawatirkan kita lepas kontrol. Tetapi kalau kita punya guru, maka ada pengendalinya. Jadi Itu pernah disampaikan Habib Lutfi juga kah bahwa kita harus bertorikoh atau seperti apa gitu? Soalnya kan Habib Lutfi sendiri membawahi banyak sekali torikoh ya, ada 40-an, 47 torikoh yang beliau bawahi, dan semua itu diakui dan di bawah inian beliau, di bawah kepemimpinan beliau. Iya. Kalau kita torikoh itu tidak ada paksaan harus sadiliyah, harus kediriyah, enggak. Bahkan kalau ada orang sowan, saya sering barengan gitu ya, Beb, saya sudah baiat torikoh kepada guru fulan gitu ya, itu beliau mesti lanjutkan ya, teruskan aja. Seperti ibu saya almarhumah itu sudah torikoh dengan Mbah di Meranggen, itu siapa ya, Mbah Musrih Meranggen. Nah itu matur kepada Habib Lutfi, nggih dilanjutkan mawon, dipun terasaken, dipun istiqomahaken. Jadi artinya tidak harus berbaiat dengan beliau, tapi silahkan untuk mencari guru mursyid sendiri yang dimantapkan. Oke. Jadi matur nuwun Bu Nyai, itu cukup tadi tentang bagaimana tingkat kepatuhan, pokoknya patuh banget gitu insyaallah. Dan semoga Habib Lutfi juga panjang umur. Amin. Dan kita itu dulu ada satu pernyataan dari Kiai Abdullah Syaad yang kalau saya bisa menggantikan telepon itu saya lupa. Tingkat kepatuhan murid ya, contohnya almarhum Romo Kiai Haji Abdullah Syaad di Pondok Pesantren Al Insaf. Beliau pernah berkata kepada sahibnya, kalau boleh Allah memberikan atau membagikan umur, itu saya minta kepada Allah separuh umur saya berikan kepada guru saya Habib Lutfi, karena kalau saya meninggal itu dunia tidak rugi gitu kata beliau. Tetapi kalau Habib Lutfi yang meninggal, betapa alam semesta ini rugi, betapa dunia ini kehilangan. Maka kalau boleh saya meminta, maka saya sumbangkan separuh umur saya untuk beliau. Dan itu menjadi kebahagiaan beliau ketika beliau wafat dalam usia yang sangat muda, dan dalam di tengah-tengah beliau mendakwahkan untuk mencintai dzurriyyah, mencintai habaib, dan beliau memang memberikan contoh bahwa beliau sangat memikirkan perekonomian para habaib di Solo dan sekitarnya. Ya, semoga kita bisa meniru kepatuhan, kecintaan seorang sosok murid dari Maulana Habib Lutfi yang sukses ya, yang berhasil seperti Habib Lutfi. Itu sebenarnya banyak cerita dari Pak Kiai Masroni yang semisal seperti yang dilakukan oleh Pak Satu aja Kiai Masroni yang mungkin ya kalau Pak Masroni membangun
pondok pesantren sebesar itu, beliau sering kali saya mendengar langsung, tidak pernah merasakan ini pondokku. Pondok Sunan Gunung Jati Ba'alawi ini pondoknya Maulana Habib Lutfi. Saya tukang tunggunya. Saya nunggu di sini didhawuhi nunggu pondoknya beliau. Jadi apa yang beliau bangun, apa yang beliau sajikan itu mewakili sosok gurunya dari Pak Kiai Mas Roni. Termasuk mungkin sedikit dari kenangan suami saya, bahwa setiap suami saya membeli apapun, apa itu mobil, apa itu kursi, apa itu bangun ruangan, itu selalu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Habib Lutfi. Demikian juga Ibu Khadijah ya, Ibu Khadijah di Solo Baru. Setiap mau ada info Habib Lutfi mau datang, itu semua ruang-ruangnya disetting dan direnov, perabot-perabotnya juga diperbaharui, semuanya baru, semuanya indah, memang dipersembahkan untuk sang guru yang akan rawuh. Dan itu dilakukan oleh banyak murid-murid yang saya kenal, yang di Semarang, yang di mana itu Jakarta, itu semua rumahnya adalah diniatkan untuk menjamu, menyambut, membahagiakan Habib Lutfi dan seluruh murid-murid yang hadir. Masya Allah, subhanallah. Iya. Jadi cukup, alhamdulillah kali ini insya Allah kita sambung di lain kesempatan ya Bunyai. Insya Allah. Ini sudah ditunggu. Matur nuwun Bunyai sehat, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.